Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Elvira Rosalia dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada pagi ini kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban masyarakat di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, anak-anak simak videonya terus ya. Tetap semangat! Halo anak hebat dan cerdas. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban muatan PPKN. Maka dari itu, simak videonya dengan penuh semangat ya. Anak hebat dan cerdas, setiap manusia memiliki hak, namun pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Lalu, bagaimana cara melakukan hak dan kewajiban secara seimbang? Agar pelaksanaan hak dan kewajiban seimbang, maka kita harus memperhatikan hak dan kewajiban orang lain, dan juga sebaiknya kita melakukan kewajiban terlebih dahulu sebelum meminta hak. Berikut contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap penggunaan kertas. Hak yang pertama, mendapatkan kertas yang layak untuk menunjang proses belajar baik membaca atau menulis. Kedua, hak mendapatkan jumlah kertas yang cukup untuk proses belajar atau mengerjakan tugas. Setelah kita mendapatkan hak dari penggunaan kertas, kita harus melaksanakan kewajibannya juga. Yang pertama, menghemat kertas sesuai kebutuhan. Yang kedua, kita harus memaksimalkan penggunaan kertas, yaitu dengan cara menggunakan semua bagian sisi kertas. Yang ketiga, kita dapat mengumpulkan sisa-sisa kertas untuk diolah atau didaur ulang lagi, seperti membuat kerajinan tangan. Selanjutnya, anak-anak hebat dan cerdas, di layar kalian terdapat anak yang sedang belajar. Ia menggunakan kertas yang sangat banyak sampai ia menghambur-hamburkannya. Pertanyaannya, setujukah kamu dengan cara menggunakan kertas anak tersebut? Jawabannya tidak setuju. Mengapa demikian? Karena itu termasuk pemborosan kertas. Semakin banyak kertas yang dibuang percuma, semakin banyak pohon yang harus ditebang untuk dijadikan bahan dasar pembuatan kertas. Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tetapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Kewajiban kita menghemat kertas. Dengan menggunakan kertas sesuai kebutuhan, kewajiban kita melestarikan sumber daya alam sudah dilaksanakan. Selain itu, kita juga memperoleh hak, yaitu menggunakan kertas tersebut. Anak-anak hebat dan cerdas, sumber energi yang ada di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita berhak menggunakan sumber energi yang ada, namun kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Berikut
contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap penggunaan sumber energi. Hak yang pertama menggunakan energi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Yang kedua, mengelola energi untuk keperluan tertentu sesuai dengan aturan dan tidak merugikan orang lain. Setelah kita mendapatkan hak terhadap penggunaan sumber energi, kita memiliki kewajiban, yaitu yang pertama, kita memanfaatkan sumber energi seperlunya dan menghemat energi. Kedua, kita memanfaatkan sumber energi dengan cara menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga, kita juga menjaga kelestarian alam dan ketersediaan sumber energi. Dan yang terakhir, kita melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan air agar tetap ada. Nah, anak hebat dan cerdas, dampak negatif dari pemanfaatan energi salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Lalu, bagaimana ya cara untuk mengurangi pencemaran lingkungan akibat dari pemanfaatan energi? Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Berikut kewajiban kita sehari-hari dalam memelihara lingkungan. Pertama, gunakan air sesuai kebutuhan. Kedua, menggunakan kendaraan hemat energi seperti sepeda. Yang ketiga, tidak membuang limbah sembarangan. Keempat, gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Yang kelima, mengurangi penggunaan energi. Jika kita melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan, kita akan memperoleh hak-hak berikut. Pertama, memperoleh udara segar. Kedua, tubuh yang sehat. Ketiga, dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Keempat, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, berikut contoh pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan. Yang pertama, kendaraan dengan energi bahan bakar listrik atau tenaga surya, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Kedua, menggunakan listrik melalui sumber energi solar cell menggunakan cahaya matahari. Ketiga, menggunakan biogas untuk memasak atau penerangan. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, apa manfaat melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang ya kira-kira? Ada yang tahu? Berikut manfaat pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Pertama, hidup akan lebih menyenangkan sebab tercipta kerukunan. Kedua, terhindar dari perilaku menindas hak orang lain sebab apabila lalai atas kewajiban dan hanya menuntut hak, bisa jadi kita melanggar hak orang lain. Ketiga, hidup lebih teratur dan tertata. Keempat, menjadikan kita pribadi yang disiplin, menghormati keberadaan orang lain. Nah, anak-anak hebat dan cerdas, sebagai bahan refleksi kalian, apakah kalian sudah menggunakan hak dan kewajiban kamu secara seimbang? Semoga sudah ya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Salam sehat dan tetap semangat.